Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pejuang RSP. Kembali dengan saya Samsul Anam. Kali ini saya ingin membahas mengenai 7 keterampilan penting yang dibutuhkan dalam penjualan. Apa saja yang bisa kita bahas untuk siang hari ini? Ya, kita mulai aja untuk pembahasannya. Berjualan kita harus memiliki keterampilan tertentu ya untuk menarik pembeli. Dalam hal ini bidang kita adalah properti. Keterampilan menjual cukup penting dalam hal untuk mencapai kesuksesan. Jika kita menjadi tenaga penjual atau staff sales yang mahir dan efektif, kita perlu melakukan beberapa hal. Nah, gimana cara memulainya, keterampilan apa saja yang harus kita prioritaskan, kemudian latihan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tingkat kemahiran, dan tema apa yang paling penting untuk kita kita kuasai untuk meningkatkan kapasitas kita dalam kemampuan menjual. Mungkin kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berikut ini adalah 7 keterampilan terpenting yang harus kita kuasai oleh setiap tenaga penjual. Yang pertama, memimpin dengan empati. Setiap penjualan harus secara inheren atau keseluruhan berpusat pada pembeli. Adalah sebuah proses di mana kita sebagai tenaga penjual mengambil peran yang membantu atau sebagai konsultatif untuk membantu meningkatkan kehidupan atau bisnis prospek calon prospek dengan produk atau layanan yang kita jual. Kemudian tenaga penjual yang terbaik tidak menjual murni demi hanya dengan penjualan saja. Mereka menjual karena mereka yakin produk atau layanan mereka adalah solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan minat prospek atau calon pelanggan. Nah, kita tidak dapat mencapai kerangka berpikir seperti itu tanpa menunjukkan empati atau merasakan apa yang dirasakan oleh calon prospek atau calon pembeli. Nah, mempertimbangkan keadaan prospek, kita juga fokus pada membangun hubungan. Tidak lupa tetap memperhatikan bagaimana perasaan calon konsumen untuk menginformasikan bagaimana kita mempercepat upaya penjualan kita. Itu yang pertama. Jadi empati yang diiringi dengan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen supaya masuk ke hati. Ini adalah keterampilan. Nah, kemudian yang kedua, tetap setia pada proses penjualan kita. Penjualan adalah seni dan ilmu, dan upaya penjualan yang efektif adalah hasil dari keseimbangan yang tepat di antara keduanya. Jadi ilmu dan seni. Jadi seni ini kadang susah dipatok standarnya ya, karena ini seni menyesuaikan keadaan di lapangan seperti itu. Jadi meskipun kita harus dapat menunjukkan beberapa kemahiran artistiknya gitulah ya, dalam berimprovisasi menawarkan produk dan berpikir sendiri dengan pendekatan, kita harus digarisbawahi oleh beberapa disiplin ilmiah seperti yang kita ketahui dalam ilmu pemasarannya. Kemudian perusahaan juga memiliki proses penjualan karena suatu alasan. Jika upaya yang memberikan hasil yang kita cari
kita harus mematuhi struktur yang ada di perusahaan yang sudah diatur, seperti aturan-aturan yang selama ini diterapkan oleh Trusmi tentunya. Ini untuk kebaikan karyawan sendiri dan mendisiplinkan karyawan untuk lebih produktif. Itu ya. Jadi pahami proses organisasi kita dan patuhi langkah-langkahnya. Kita dapat menambahkan kesentuhan pribadi atau sentuhan sendiri, improvisasi yang bisa kita lakukan dengan batasan. Penjualan akan selalu membutuhkan arahan oleh perusahaan, dan arah itu umumnya merupakan produk sampingan dari beberapa aturan yang dibuat oleh perusahaan untuk dapat mematuhi proses penjualan lah intinya lah. Kemudian ketiga, secara akurat menggambarkan proses pembelian, mampu menetapkan dan memenuhi harapan yang wajar dengan pembelian sangat penting untuk membangun kepercayaan dan membangun hubungan yang produktif. Maksudnya hal ini adalah dimulai dengan kita bersikap terbuka tentang sifat proses pembelian saat penjualan berlangsung. Jangan menipu lah. Jadi kejujuran dan integritas tidak akan hilang dari prospek. Poin ini bertumpu pada nilai ketulusan dan manfaat mengambil pendekatan konsultatif untuk menjual. Kita tentu telah mengetahui bahwa setiap penjualan harus berkisar pada membantu pelanggan atau memberikan solusi pada pelanggan. Jika kita menyesatkan mereka, tentu seperti apa proses pembelian, fitur apa yang akan mereka akses, atau berapa banyak yang pada akhirnya akan mereka bayar untuk penawaran yang kita tawarkan, merupakan kredibilitas kita dan berpotensi kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Jatuhnya nanti akan terjadi fraud kalau kita salah memberikan informasi atau berlebihan. Memastikan kita dapat mencadangkan setiap janji yang ada buat kita dan sejelas mungkin tentang apa yang mereka dapatkan pada titik harga mereka beli. Jangan harga dari developer segitu ya segitu, jangan ditambahin, jangan dikurangin, seperti itu ya. Kalau tidak mungkin kita akan menghadapi risiko di kemudian hari oleh pelanggan yang tidak puas, mungkin merasa ditipu, maka mereka akan menuntut beberapa hal kepada kita sebagai marketing. Yang keempat adalah melakukan riset pembelian yang efektif. Kemudian kita tidak dapat menarik pembeli jika kita tidak tahu siapa mereka. Jadi apa yang mereka lakukan dan apa kebutuhan bisnis mereka, kebutuhan pokok mereka. Jika kita ingin berhasil terlibat dalam penjualan kepada calon pelanggan, kita harus memiliki informasi tentang mereka. Setidaknya dalam beberapa menit percakapan awal kita sudah harus memiliki informasi awal untuk bahan kita menawarkan produk atau mengambil keputusan mengarahkan sampai ke penjualan. Ini tentunya dengan melakukan penelitian kecil ya kepada calon pembeli. Kemudian cobalah untuk menemukan wawasan tentang bagaimana kinerja perusahaan mereka. Biasanya jika kita dengan industrinya, kalau perorangan tentu kita mencari tahu apa dan bagaimana penghasilan calon pelanggan kita untuk pembelian rumah, umpamanya dia usaha atau dia karyawan, seperti itu ya. Dan intinya itu adalah riset atau penelitian secara singkat, cepat untuk kita mengambil kesimpulan sementara untuk mengarahkan konsumen
supaya kita bisa memberikan solusi yang tepat pada konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan pengetahuan produk yang luas. Nah, kita tidak dapat menjual produk atau layanan secara efektif jika kita tidak mengetahui luar dalam, memahami segala sesuatu yang perlu kita pahami tentang penawaran yang kita tawarkan. Jadi ini wajib kita ketahui. Intinya adalah product knowledge, pengetahuan produk, jalannya proses penjualan mulai dari booking, kemudian by checking, pemberkasan, akad kredit, sampai nanti serah terima kunci. Ini harus kita kuasai mengenai proses seperti ini supaya kita bisa jelaskan lebih detail kepada konsumen dan lebih lengkap, supaya tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian yang keenam, menjadi pendongeng yang menarik. Artinya di sini komunikasi dengan prospek atau calon pelanggan harus menarik ya. Oleh karena itu kita harus menggunakan pencitraan yang menarik untuk membentuk penawaran presentasi kita, dan bisa jadi kita lebih banyak mencari tahu apa hobi dan kesukaan, dan kalau sudah kita ketahui, kita bisa jadikan bahan untuk pembicaraan atau obrolan yang menarik antara kita dan pelanggan, antara penjual dan calon pembeli, seperti itu ya. Intinya adalah kita harus pandai mencari celah untuk memberikan kenyamanan konsumen supaya dia merasa tersentuh secara emosional untuk membeli produk yang kita tawarkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan potensi atau pengembalian investasi. Jadi kita bisa melukiskan atau menggambarkan yang jelas tentang apa yang bisa kita konsumen dapatkan apabila mereka bisa membeli atau membeli produk yang kita tawarkan. Dalam jangka waktu tertentu, tentu kita bisa gambarkan bahwa investasi ini selain bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, ini juga bisa menjadi investasi yang berharga di tempat yang strategis dengan nilai jual yang bagus dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi kita melakukan studi kasus, data dari basis dari penelitian, perkiraan seperti apa yang bisa membantu kita untuk melukiskan gambaran yang jelas bagaimana keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh calon konsumen apabila mereka melakukan transaksi pembelian di tempat kita. Jadi intinya adalah kita bisa menunjukkan potensi keuntungan apabila konsumen mau berinvestasi, mau membeli untuk kebutuhan mereka di sini, dan investasi jangka panjang mereka di Trusmi, khususnya untuk di Majalengka karena lokasinya yang strategis dan tentunya dengan rumah yang kualitasnya bagus. Saya kira itu ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.